Di balik keindahan Waduk Lalung Karanganyar, ternyata menyimpan sebuah misteri yang melegenda. Dikabarkan inilah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2012. Kisah cinta antara anak manusia dengan makhluk asal, bahkan sampai mau menikah. Ingin tahu kelanjutannya? Jangan kemana-mana, saksikan dulu yang satu ini. Sebelum mulai, mohon diklik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa share, komen, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Tapak Astral Present. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda yang bernama Suprapto. Dikatakan Suprapto ini memiliki kekasih yang tidak biasa. Jadi ceritanya gini ya. Dia adalah seorang pria serabutan yang berpenghasilan Rp35.000 sehari. Pada suatu malam ada sebuah acara di dekat Waduk Lalung. Nah, yang namanya manusia kita kan butuh hiburan. Begitu juga dengan Suprapto. Akhirnya Suprapto main-mainlah ke pasar malam itu gitu. Nah, ketika dia sedang bermain-main di pasar malam, ketemu dengan seorang wanita cantik. Seakan-akan memberi kode kepada Prapto untuk mendekat, hingga Prapto pun beranilah mendekati si cewek tersebut. Berkenalanlah Suprapto dengan wanita itu. Mereka pun berbicara di sekitaran Waduk Lalung. Singkat cerita, Suprapto mendapatkan nama si perempuan ini. Perempuan ini bernama Sri Wahyuningsih. Dikatakan kata Prapto bahwa Sri ini adalah dari keluarga yang kaya. Kenapa? Karena Sri Wahyuningsih sendiri bilang kepada Suprapto. Menurut pengakuan daripada Sri Wahyuningsih ini, Prapto makin down. Gak mungkin lah strata sosial yang berbeda seperti ini bisa bersatu. Jangankan untuk nyukupin istri secantik ini, untuk nyukupin diri sendiri juga kadang-kadang gak cukup. Penghasilan cuma Rp35.000 sehari. Nah, namun Sri seakan-akan tahu kecemasan Prapto itu. Sri langsung bilang ke Prapto seperti ini, aku suka sama kamu. Prapto kaget dong. Kok bisa gitu kan, baru ketemu suka sama dia. Sedangkan si cewek ini anak orang kaya katanya. Prapto nanya, kok kamu bisa suka sama saya? Karena kamu ini orangnya jujur apa adanya. Kamu baru ketemu sama aku aja, kamu udah bilang bahwa kamu itu hanyalah serabutan, gajimu 35.000. Terus aku tanya, kamu suka minum nggak? Minum alkohol. Kamu juga bilang kamu nggak pernah minum alkohol, nggak pernah main cewek. Nah, aku suka sama cowok yang nggak pernah minum-minum, yang nggak pernah main perempuan, yang nggak pernah mabok-mabokan. Itu yang aku lihat dari kamu, Prapto. Gua makin kebeli dong hatinya Suprapto. Udah cantik, ya, anggun, tutur katanya itu sangat baik, tidak membedakan seseorang daripada tingkat sosial. Ini yang disebut wanita yang cantiknya luar dalam, inner beauty. Singkat cerita, akhirnya mereka pun jadian di malam itu, menjadi seorang kekasih. Setelah beberapa minggu berjalan, akhirnya Prapto curhatlah sama ibunya, yaitu ibu yatim. Bu, aku sedang dekat sama perempuan, tapi dia anak orang kaya, Bu. Mau ibu yatim takut dong anaknya dipermainkan. Loh nak, yang Bu dipikir-pikir dulu sebelum jadian tuh sampean itu. Jangan asal-asal aja pilih perempuan, takutnya sampean dipermainkan toh. Ibunya masih sedikit ragu meskipun Suprapto sudah menjelaskan itu kepada ibu yatim. Akhirnya ibu yatim bilang seperti inilah. Ya wes, kalau gitu kalau bisa, yo ibu ingin bicara toh sama Sri Wahyuningsih. Bisa, kata Prapto, bisa Bu. Ya kalau bisa ketemu sama ibu, sowan, silaturahmi. Iya Bu, nanti Prapto bicara sama Sri, apa sih mau ketemu atau gimana, karena Sri katanya sibuk. Ya wes, ditelepon lah ceritanya sama Suprapto. Halo Beb, katakanlah seperti itu ya. Suprapto bilang ke Sri Wahyuningsih. Si jawab, Iya Beb, ada apa?
Ini loh Beb, kata Prapto. Simbo pengen bicara sama kamu. Kamu mau? Oh boleh, boleh. Bicaralah ceritanya, Sri Wahyuning sini. Sama si Ibu Yatim. Dan memang ada Sri Wahyuning sih, kedengaran itu jelas di telinga Ibu Yatim, ngobrol mereka. Ngobrol biasa. Layaknya orang yang sedang ngobrol di telepon kayak gimana ya? Ya kayak gitu ya. Nah, dilihat daripada ucapan, obrolan daripada Sri Wahyuningsi kepada Ibu Yatim, dari sana Ibu Yatim yakin bahwa Sri Wahyuningsi ini benar-benar serius kepada anaknya Suprapto dan benar-benar bisa menerima Suprapto dengan keadaan apapun tanpa melihat strata sosial. Kenapa Ibu Yatim bisa yakin seperti itu? Karena Sri bilang gini kepada Ibu Yatim. Sri menegaskan bahwa dia menyukai Suprapto itu karena kejujurannya. Karena Suprapto ini orangnya lugu. Tidak pernah main perempuan, tidak pernah minum alkohol, bahkan tidak pernah merokok. Dan yang luar biasanya Sri Wahyuningsi ini malah nyuruh kepada ibunya untuk mengingatkan. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu kepada Suprapto. Nah ternyata tidak hanya ke ibunya, ke Suprapto pun Sri Wahyuningsi pun bilang seperti itu. Mas, ya ojo ninggalin sholat 5 waktu toh. Sholat itu kan kewajiban. Bahkan bilang seperti itu Sri kepada Suprapto. Dari sana sudah bisa diambil kesimpulan bahwa Sri Wahyuningsi ini adalah orang yang sangat baik. Perempuan solehah. Dari tutur katanya yang sopan, dari cara dia memberikan saran itu selalu tidak keluar daripada jalur agama. Sudahlah ibunya puas walaupun tidak pernah ketemu, hanya by phone. Singkat cerita, hubungan mereka pun berjalan hingga berbulan-bulan lamanya. Seperti layaknya orang yang berpacaran. Mereka sering pergi berduaan. Bahkan Suprapto pun mengakui bahwa sudah pernah mengajak Sri jalan-jalan ke Solo sampai ke Yogyakarta. Katanya mereka berdua selalu bepergian menggunakan motor. Tapi anehnya ini kata Suprapto, setiap kali Suprapto jalan-jalan dengan Sri Wahyuningsi, Sri tidak pernah mau naik motornya Suprapto. Sri selalu bilang, kamu simpan saja motor kamu di sini, kamu pakai motor aku. Dan anehnya lagi, Sri tidak pernah mau dibonceng. Jadi dia selalu menjadi pengemudi. Suprapto yang dibonceng. Tapi sebenarnya enak sih kalau yang ngebonceng cewek, anget-anget gimana gitu. Udah singkat ceritanya Suprapto tidak ambil pikir, tidak ambil ribet urusan itu. Yang penting mereka hubungan tetap bisa harmonis. Lalu Suprapto pun bilang, sepanjang mereka berhubungan itu, selama beberapa bulan itu, tidak pernah sekalipun Suprapto dipertemukan dengan orang tuanya Sri. Sri selalu alasannya itu orang tuanya sedang sibuk, jauh. Dan Sri selalu menegaskan bahwa memang Sri ini orang kaya. Orang tuanya orang kaya. Mereka hanya 2 bersaudara. Dan Sri seakan-akan juga memberikan lampu hijau kepada Suprapto, jangan takut hubungan kita tidak disetujui. Karena keluargaku ini tidak melihat kepada strata sosial. Yang keluargaku lihat ini hanyalah akhlak dari seseorang itu. Akhirnya hubungan mereka pun berjalan hampir mendekati 1 tahun. Dan Sri juga sering berkomunikasi dengan ibunya beberapa kali ya, by phone. Setelah mereka berjalan selama beberapa bulan itu, yang mau mendekati ke 1 tahun, Suprapto mendapatkan kabar yang mengejutkan. Ketika Suprapto apel lagi ke rumah Sri Wahyuningsi, Sri bilang bahwa dia sedang hamil 3 bulan. Kayak lagu Jamrud ya. Aku telat 3 bulan. Nah akhirnya Suprapto itu senang. Langsunglah Suprapto ini pergilah ke rumahnya Sri Wahyuningsi. Menyebut dia, mengantarkan dia ke bidan setempat yang ada di sana. Dibawalah Sri Wahyuningsi ini. Tapi lagi-lagi seperti biasa, Sri yang harus bawa motor. Dan motornya pun harus motor Sri. Motor Suprapto harus disimpan di halaman rumahnya Sri. Dan Sri selalu menggunakan motornya sendiri. Dan dia juga yang menjadi pengemudi. Jadi orang hamil, kebayang ini, orang hamil bawa motor, sedangkan yang ngamilinnya di belakang gitu kan, dibonceng.
Pergilah ke rumah bidan, diperiksa oleh mereka gitu. Dan didapatkan hasil dari bidan benar adanya bahwa Sri Wayuningsi ini sedang mengandung 3 bulan. Wow, Suprapto senang. Akhirnya dia bilanglah kepada ibunya, "Bu, Sri sedang mengandung 3 bulan. Kaget ibunya, ibu yatim. Astagfirullahaladzim, Gusti Allah, Prapto. Kenapa kamu ini kayak gini, Prapto? Kok kamu ngamulin anak orang sebelum kamu nikah? Maaf Bu, itu kecelakaan. Berapa kali, Prapto, kamu lakuin itu? 8 kali Bu. Fatality. Tapi mungkin ibunya karena ingin nyenengin hati Prapto, akhirnya ibunya tidak terlalu menekankan kepada masalah hamil duluan itu selama 3 bulan. Singkat cerita, keluarganya pun akhirnya menerimalah keadaan itu. Nah, ibu yatim nyuruhlah pamannya dan keluarganya untuk mencari alamatnya Sri Wayuningsi. Tapi nggak ketemu, nggak ada rumah di sana. Sehingga dianggaplah Suprapto ini salah ngasih alamat. Tapi Prapto yakin karena ini berjalan sudah beberapa bulan. Dan ke titik yang sama di alamat itu, nggak mungkin lah sampai bisa keliru nulis alamat. Akhirnya dicari-cari tetap tidak ketemu. Nanya-nanya kepada warga pun, warga tidak tahu nama itu, nama Sri Wayuningsi itu. Makin kaget lagi ketika keluarganya Prapto dan Prapto sendiri melihat bahwa alamat yang ditujukan itu, alamat rumahnya Sri itu adalah sebuah pohon tua. Yang di bawah pohon itu ada sumur. Nah, warga sekitar itu suka nyebut itu adalah Sendang Sumur Bandung atau petilasannya Nyai Dewi Sri. Menurut sejarah dikabarkan bahwa Nyai Dewi Sri ini adalah istri daripada Kiai Sekar Kenongo Gadung Kenongo yang hidup katanya di 900 tahun yang lalu. Nah, mengetahui hal tersebut dari masyarakat, Suprapto syok dong. Tapi dia tetap yakin bahwa Sri itu manusia. Ya gimana gak yakin coba, beberapa bulan berhubungan dengan ini sosok perempuan. Kalau misalkan ini hanyalah hayalan daripada Suprapto, ibunya mungkin tidak akan bisa berbicara, tidak akan bisa berkomunikasi, ya kan? Tapi pada faktanya ibu yatim itu berkomunikasi dengan Sri Wayuningsi meskipun by phone. Nah, setelah kejadian itu, setelah keanehan itu terjadi, meskipun jelas-jelas rumahnya Sri Wayuningsi ini tiba-tiba gone, menghilang, dan hanya jadi pohon beringin tua yang ada sumur. Dengan rasa cinta yang besar, Suprapto tetap meyakini bahwa Sri Wayuningsi ini manusia. Setelah beberapa minggu dari kejadian itu, ketemu lagi lah sama Sri. Bisa dihubungin lagi Sri. Nah, katanya Sri Wayuningsi ini meminta maaf kepada Suprapto. Katanya mohon maaf, katanya aku tuh terpaksa menggagalkan pernikahan. Neneknya meninggal menurut pengakuan Sri Wayuningsi. Jadi Sri ini katanya on the way dulu gitu ke rumah neneknya karena neneknya meninggal. Namun itu pun pertemuan bukan secara face to face. Itu pertemuan by phone juga. Jadi Sri yang menelpon kepada Suprapto memohon maaf. Nah, itu terakhir kali Suprapto berkomunikasi dengan Sri Wayuningsi. Penasaran lah. Akhirnya keluarga Suprapto dan Suprapto sendiri mendatangi bidan yang waktu itu memeriksa Sri Wayuningsi. Bahkan tidak hanya keluarga Suprapto, ada beberapa rekan wartawan dari media yang cukup terkenal di Indonesia mendatangi tempat bidan kandungan tersebut yang memeriksa Sri Wayuningsi. Dan memang ada bidannya. Tempat bidannya ada, bidannya pun ada. Cuman yang aneh di sini, si bidan tidak pernah menerima pasien bernama Sri Wayuningsi. Padahal jelas-jelas kata Prapto itu nganter Sri Wayuningsi dan diperiksa juga oleh ibu bidan ini. Tapi ibu bidan ini kekeh mengaku saya tidak pernah memeriksa yang namanya Sri Wayuningsi. Karena setiap yang datang pada ibu bidan ini selalu didata, selalu diperiksa seluruh pasiennya, gitu kan? Dan tercatat. Di catatan pun tidak ada nama Sri Wayuningsi. Dan itu bidan itu pun memperlihatkan kepada keluarganya Suprapto dan kepada wartawan. Memang tidak ada. Bahkan salah satu rekan wartawan diizinkan oleh
si ibu bidan ini untuk memeriksa daftar nama-nama pasien mulai dari bulan Maret kalau nggak salah pada itu. Mulai dari bulan Maret sampai September 2012. Tidak ada di sana yang bernama kan Sri Wahyuningsi. Memang banyak nama Sri di sana. Sri Anu, Sri ini, Sri itu, Sri Kaya. Cuman nggak ada Wahyuningsi, nggak ada. Amazing kan ya? Ini luar biasa gitu. Dan ini kisah nyata. Sempat viral di tahun 2012 dan dibuktikan juga oleh para wartawan. Masalahnya hubungan ini berbulan-bulan dan saksinya banyak. Nah, ada juga kesaksian lain daripada pamannya Suprapto. Katakanlah namanya Pak Dewarno. Pak Dewarno pun ada keanehan. Sri selama berhubungan dengan Suprapto, tidak ada satupun orang yang bisa berbicara dengan dia bila bukan maunya dia. Jadi hanya dia yang bisa ngubungin kita, yang bisa ngubungin keluarganya Suprapto. Itu yang ke-1. Yang kedua keanehannya, namanya Sri Wahyuningsi ada di HP yang Suprapto. Tapi nomornya nggak kelihatan oleh orang lain, tapi oleh Suprapto kelihatan. Pamannya nggak ambil repot pada saat itu, dianggap itu adalah teknologi. Yang ketiga keanehan lainnya dari warga. Warga selalu melihat motor terparkir di lokasi yang dianggap itu adalah rumahnya Sri Wahyuningsi. Tapi tidak pernah melihat kapan motor itu datang dan kapan motor itu pergi. Tidak pernah melihat juga manusianya. Ternyata jawabannya itu, sepanjang dia pacaran, sepanjang Sri Wahyuningsi dan Suprapto ini jalan-jalan, Prapto itu selalu meninggalkan motornya karena disuruh oleh Sri. Mereka selalu jalan-jalan menggunakan motornya Sri, dan itu pun Sri yang harus membawa motor. Mungkin biar tidak kelihatan orang, biar masuk ke dimensi lain gitu. Nah, akhirnya setelah cerita ini beredar luas ya, lokasi Sendang Sumur Bandung pun banyak dikunjungi warga. Nah, saking banyaknya dikunjungi warga ya, akhirnya di rumahnya Suprapto itu sampai ditulis tidak menerima tamu. Karena apa? Suprapto mentalnya kena. Udah dia patah hati, berhubungan lama gitu. Bahkan Prapto juga bilang 8 kali dia melakukan hubungan intim dengan Sri Wahyuningsi ini. Terus tiba-tiba menghilang begitu saja, gone dengan rumah-rumahnya kan. Nah, itulah yang terjadi di tahun 2012 tentang hubungan cinta Suprapto dengan Sri Wahyuningsi. Oke Bang Jo, cerita yang Bang Jo ceritain ini cukup interesting banget ya. Tapi saya juga ada pertanyaan nih kan, soalnya menurut yang neliti gitu ya, bahwasannya si Sri ini tuh peri katanya. Nah, saya pengen tanya nih, menurut Bang Jo peri ini apa gitu? Sebenarnya kan kata peri ini sudah ada di zaman masa-masa lampau ya. Di zaman masa-masa negara ini belum bernamakan Indonesia ya. Lalu siapakah yang disebut dengan bidadari ataupun peri pada saat itu? Seperti ada juga di daerah Sunda cerita 7 peri turun dari langit ya, 7 bidadari turun dari langit. Ada juga di Jawa sama seperti itu. Nah, itu sebenarnya bukan peri, bukan bidadari, itu adalah jin langit. Memang jin langit ini kebanyakannya itu positif. Jin yang positif itu kebanyakannya ada di langit, di awan-awan, dan ada di gunung-gunung. Sedangkan jin yang negatif itu kebanyakannya ada di kaki gunung dan di lautan. Bahkan di dalam Islam dikatakan lautan itu sebagai penjara. Maka jelas peri yang dimaksud ini adalah jin langit. Namun kita mengacu kepada Sri Wahyuningsi. Kalau menurut saya, Sri Wahyuningsi ini bukan termasuk jin langit. Sri Wahyuningsi ini termasuk ya, jin ifrit. Jin ifrit ini dibagi 2 golongan. Golongan yang beriman dan golongan kafir. Namun lebih banyak golongan kafir ketimbang golongan beriman. Nah, dikatakan bahwa jin ifrit ini meskipun sedikit yang golongan berimannya, namun satu golongan jin ifrit yang beriman kekuatannya lebih besar daripada golongan jin ifrit yang kafir. Katakanlah satu jin ifrit yang beriman bisa mengalahkan 10-20 jin ifrit yang kafir. Sedangkan satu jin ifrit yang kafir bisa mengalahkan 1000 jin biasa pada umumnya. Nah, gimana yang berimannya? Kenapa saya meyakini bahwa Sri ini adalah jin ifrit? Karena dia sudah melakukan manipulasi kepada Suprapto dengan bahasa-bahasanya yang seperti baik, namun pada akhirnya menyesatkan. Contoh, dia mengatakan kepada Suprapto, Suprapto jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi pada nyatanya, Sri Wahyuningsi mengajak Suprapto berzina. Itu kan kontradiksi, ya kan?
Nah itulah perbedaannya antara jin ecek-ecek dengan jin ifrit. Kelas pun sudah berbeda. Kalau jin ifrit ini sudah garisnya di bawah iblis, paling dekat keturunan dengan iblis. Jin ifrit ini pun dulu mantan pasukannya Nabi Sulaiman. Nah setelah Nabi Sulaiman wafat, ya, nah jin ifrit inilah ada yang murtad, ada yang tetap beriman. Namun kebanyakan murtad. Memang tampang-tampang jin ifrit ini cakep-cakep. Ciri-cirinya ke satu cakep, kedua ciri-cirinya mereka dibagi dua golongan selain yang muslim dan kafir, itu golongan yang bersayap dan tidak bersayap. Jadi bukan peri ya. Dan dari sini pun juga saya meyakini bahwa si Wahyuningsi ini adalah ifrit yang jahil. Kenapa? Karena bahasanya kontradiksi, memberikan nasihat sholat 5 waktu yang ketinggalan, tapi pada faktanya memanfaatkan pemuda lugu Suprapto untuk melakukan perzinahan dengan dia, untuk memberikan pelayanan nafsu seksualnya kepada dia. Oh oke, iya paham. Sekarang saya ngerti kenapa kalau pas saya ditanya kok pergi kayak gitu, kata saya itu ya. Ternyata pas Bang Jo jelaskan saya sudah mengerti sekarang, alhamdulillahnya. Berarti kalau misalkan Sri ini itu jin ifrit, berarti Sri ini tuh pandai banget memanipulasi ya. Bahkan bahasanya pun bisa membeli hati seorang ibunya Suprapto ini. Nah, bagaimana kalau semisalnya si Sri ini justru dia itu adalah jin yang beriman, tapi karena dia kan makhluk hidup gitu ya, mungkin saja dia khilaf sama layaknya kayak manusia gitu. Ada yang beriman tapi juga melakukan kesalahan gitu. Kenapa saya yakin bahwa Sri ini adalah jin ifrit yang jahil, yang bukan dari golongan beriman? Perlu diketahui oleh Bro David, jin itu adalah makhluk yang bodoh sebenarnya. Nah, namun jin diberikan kelebihan oleh Tuhan selain dia memiliki kesaktian. Ya. Apabila seorang jin yang tadinya kafir lalu dia bersahadat dan beriman kepada Allah, maka dia akan istiqomah dan menjaga imannya itu. Beda dengan kita, beda dengan manusia. Sholat, maksiat jalan. Kalau jin tidak. Kalau jin sudah mengaku dia beriman kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia sudah benar-benar menjadi makhluk yang kafah. Sudah meninggalkan semua keburukan, menjaga imannya. Itulah kelebihan daripada jin apabila sudah beriman. Beda dengan kita. Kita muslim, kadang sholat, kadang enggak. Ya, kalau jin enggak, kalau sudah muslim dia sholat terus. Nah, itulah yang menegaskan bahwa Sri Wahyuningsi ini adalah jin ifrit yang jahil. Dia memberikan nasihat seperti yang baik, mengingatkan suatu 5 waktu yang ketinggalan, namun juga mengajak kepada perzinahan. Nah, setelah nafsu seksnya dipuaskan oleh Suprapto, pergi saja begitu. Mungkin dia nanti cari korban yang baru lagi. Nah oke Bang Jo ya, seperti biasa ini bagian hikmah ya. Saya pengen tanya sama Bang Jo, hikmah apa sih yang kita bisa ambil gitu dari cerita Sri Ningsih dan Suprapto ini? Hikmah yang bisa kita ambil dari Sri Wahyuningsi ini, berhati-hatilah dengan bangsa jin. Dari 10 yang dia katakan hanya 1 yang benar. Apalagi yang kita hadapi adalah jin ifrit. Seperti Sri Wahyuningsi ini, saya yakin dia adalah golongan jin ifrit. Karena dia bisa melakukan hubungan intim dengan seorang manusia berbulan-bulan lamanya. Dan memang jin ifrit ini nafsu birahi seksnya lebih besar daripada jin yang lainnya. Makanya tidak jarang jin ifrit ini suka memberikan iming-iming kekayaan kepada orang. Kamu mau kaya, nikah dengan saya. Memang benar diberikan kekayaan, namun lebih banyak kerugian daripada manfaat. Karena mau percaya mau tidak, setiap kali seorang manusia berhubungan intim dengan jin, maka jiwa dan auranya diambil. Ya mungkin orang yang awam biasa-biasa saja melihat dia, tapi orang yang memiliki kepekaan tersendiri dalam dirinya itu bisa melihat auranya semakin redup karena diambil oleh si bangsa jin ifrit ini. Jin ifrit ini jin yang paling kuat di antara semua golongan jin. Mungkin suatu nanti kalau ada waktu, usia, saya akan membahas masalah jin ifrit ini. Hikmah nomor 2, apa yang dilakukan Suprapto ini sudah benar. Dia sudah menjadi orang yang apa adanya. Nah, namun di sini dia lupa bahwa pentingnya silaturahmi. Kenapa Islam mengajarkan kita silaturahmi? Nah, tidak hanya kita untuk memperpanjang persaudaraan,
namun juga untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Kita ketemu dengan seseorang, ternyata orang tersebut bukan manusia. Tapi ketika orang tersebut dipertemukan dengan keluarga kita, maka akan terlihat perbedaannya. Karena mata setiap manusia itu berbeda-beda. Ketajaman batin seorang manusia pun berbeda-beda. Mungkin si A bisa terkecoh oleh si B, tapi tidak mungkin dengan si C. Oke, jadi seperti itulah ya hikmah dari Bang Jo. Dan juga terima kasih buat Bang Jo untuk sudah menceritakan serta memberikan hikmahnya buat kita. Nah, terima kasih juga buat Astralizer nih ya yang sudah menyimak. Dan yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga rezeki kalian lancar, dan yang belum subscribe mohon di subscribe agar rezekinya lancar. Jangan lupa like, share, sama komennya. Selamat menembus batas logika.